Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-kabiril muta'al al-munfaridi bil azamati wal jalal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-hadi minad dhalal wa ala alihi wa ashabihi alladzina yattasifuna bimahasinil akhlaqi wal a'mal. Amma ba'du, yang mulia para alim, para kiai, para tuan-tuan guru, para hujjaj, para orang tua, tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, orang tua kita, Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Roji Marja, guru kita Al-Mukarram Ustadz Suwandi MEI, Al-Mukarram Ustadz Khairul Alwan, yang sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Muhammad Yusuf SHI, Sekjen FS3G Al-Mukarram Ustadz Haji Ahmad Maulana, dan yang sama kita hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami At-Taqwa Al-Mukarram Haji Irfan dan seluruh jajarannya, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua dapat memulai aktivitas kita dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini semuanya diterima, dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita ini semua sudah mempunyai rizkinya masing-masing. Makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu may yasha. Allah itu maha lembut dan Allah itu maha pemberi rizki kepada hambanya. Jangankan kita manusia, binatang yang melata di dalam tanah saja rizkinya sudah Allah jamin. Maka kita enggak perlu takut dengan urusan rejeki. Rejeki itu udah Allah tentuin. Rejeki itu enggak bakalan ketuker. Karena memang sudah Allah tanding-tandingin tuh rejeki buat kita semua. Rejeki itu jalannya ada 4. Yang pertama, rezeki kita bisa menjadi pupuk. Yang kedua, rezeki kita bisa jadi busuk. Yang ketiga, rezeki kita akan menjadi lapuk. Dan yang keempat, rezeki itu bisa menjadi terkutuk. Rizki kita bisa menjadi pupuk ketika Allah berikan kepada kita rizki, dimanfaatkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bapak-bapak diberikan uang, diberikan harta, diinfakkan hartanya di jalan Allah, maka harta yang diinfakkan di jalan Allah, harta yang disodakohkan di jalan Allah akan menjadi pupuk dan tabungan buat kita ketika kita nanti berada di negeri akhirat.
Harta yang kita infakin di jalan Allah, yang kita sodakohin di jalan Allah enggak bakal pernah berkurang. Nabi sabda, mana kosomalun min sodakotin bal yazdad, yazdad, yazdad. Enggak bakal pernah kurang harta yang kita sedekahin, kata Nabi, melainkan akan bertambah, bertambah, dan bertambah. Maka belum pernah ada sejarahnya orang yang rajin sedekah jadi miskin. Ada di kampung kita orang yang rajin sedekah jadi miskin, Pak? Kagak ada. Yang ada mungkinan berkah, hidupnya berkah, usahanya berkah. Karena memang Nabi yang janjiin kayak begitu. Oleh karena itu saudara yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita dikasih harta, manfaatin tuh untuk dibelanjakan di jalan Allah. Kalau kita ke masjid, kalau kita pergi FS3G, jangan cuman tasbih doang dikantongin. Duit jangan lupa kantongin. Ini kadang-kadang tasbih doang dibawa panjang banget, duit kagak dibawa. Itu kalau hari Jumat tuh Pak, ada orang yang demen wirid, kagak demen ama amal. Kalau ada kotak amal lewat nih, orang yang demen ama wirid pakai pora-pora khusyuk, dia wirid sambil merem. Tasbih dia keluarin, kotak amal jalan, dia wirid tuh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mata kanan dia buka kotak amal masih jauh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia buka mata kanannya, kotak amal udah deket, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu mata kirinya dia buka, kotak amal udah lewat, alhamdulillah. Kata mereka sambil geledek loh. Demen wirid kagak demen sama amal. Itu orang yang demen zikir, demen wirid, demen ibadah. Kalau dia punya sifat bakhil, dia punya sifat kikir, dia punya sifat pelit, maka kata Nabi, aduwullah, musuhnya Allah. Orang yang bakhil, yang pelit, yang kikir, yang kagak mau pernah keluar duitnya diinfakin di jalan Allah. Biar kata alim, ahli ibadah, kata Nabi itu orang musuhnya Allah. Maka kagak boleh kita jadi orang yang pelit, Pak. Orang yang pelit itu bakalan jauh dari Allah. Bakalan jauh dari sorga, bakalan jauh dari manusia. Kita berteman sama orang pelit gogah. Kagak mau kita berteman sama orang yang model-model kayak begitu tuh Pak. Orang kalau kebangetan pelit, jangankan pakai pahalanya, dosanya kita pinta nggak dibagi. Saking pelitnya manusia tuh Pak. Allahu Akbar. Itu peribahasanya begitu. Gak boleh jadi orang yang pelit. Itu orang yang pelit, kata Nabi, musuhnya Allah, walau kana aliman au abidan. Meskipun dia alim, ahli ibadah, pelit, musuhnya Allah. Makanya besok kalau FS3G, bawa duit yang gede-gedean. Jangan 2.000. Cari tuh duit kita Pak di kantong, kalau kita bisa denger, dia ngomong Pak. Ngantongin duit 100.000, 50.000, tuh ngomong semua tuh. Kata yang 100.000, gua nih yang dimasukin nih gua. Gocap nyaut, gak bakal lu, bakal beli beras rumah. Kata yang gocap paling juga gua, 20 nyaut, lu juga gak bakalannya, bakal beli pertalite 5 liter. Kata yang 20 paling juga gua, yang 10.000 nyaut, lu gak bakalan lu, bakal beli Samsu sebungkus. Kata yang 10.000 paling juga gua nih, yang goceng nyaut, lu juga gak bakalan lu. Kegedean 10.000 bakal sedekah mah, kata 5.000 ya paling gua yang dimasukin. Ada yang lagi mojok di kantong kita, warnanya abu-abu, lagi megang pedang aja dia. Kata dia, ya gua namanya orang kecil dimasukin syukur, kagak ya udah. Akhirnya yang dicomot yang mana itu Pak? Lekuan yang kecil-kecil juga. Kalau buat sedekah begitu kita Pak. Padahal Allah janjiin kalau kita ngeluarin harta minimal tuh Pak, kalau buat sedekah minimal 10 kali lipat Allah balas pahalanya buat kita. Maka saudara yang dimuliakan Allah,
agar rizki kita menjadi pupuk, menjadi tabungan kita nanti di akhirat. Ayo, ketika kita diberikan rizki, diberikan harta, manfaatkan dan belanjakan itu semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Jam 6. Saya dapat tugas dari Sekjen nungguin sampai Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman Assegaf datang kemari. Kalau Habib datang jam 7 saya baru turun. Kalau datangnya jam 8 baru turun. Ya, namanya ama guru, ya kudu ditungguin, begitu kata Haji Ahmad. Ya, jadi sabar-sabar aja ya Pak ya. Orang duduk di majlis taklim begini nih Pak nih, 1 jam kan pahalanya lebih baik dari sholat sunnah dalam 1 malam sebanyak 1000 rakaat. Yang hadir pernah nggak sembahyang sunat semalam 1000 rakaat? Ya kagak bakalan. Potongan-potongan model begini udah kagak bakalan. Jauh udah. Sembahyang sunat 1000 rakaat udah kagak bakal Pak. Jangankan makan yang 1000 rakaat kita sholat sunat Pak. Besok nih terawih yang 20 rakaat nandain dulu imamnya siapa. Malam ini siapa imamnya? Ya dia ini lama. Lah pindah sembahyangnya. Itu baru yang 20 apalagi yang 1000. Makanya udah nggak bakalan. Ya, kalau kita duduk lebih lama di sini, maka pahalanya juga bakalan lebih banyak. Makanya kalau Habib datang jam 7 kita baru kelar. Bagaimana Bapak-bapak setuju? Kuat dengerin saya ceramah sampai jam 7 kuat. Ya, yang kuat duduk di sini saya pulang duluan ya. Emang enak ceramah lama-lama. Itu yang pertama tuh. Rezeki kita bakalan jadi pupuk. Yang kedua, rezeki kita bakalan jadi busuk Pak. Apa yang bakalan jadi busuk? Semua yang kita makan bakalan jadi busuk. Semahal apapun makanan yang kita beli, kalau udah masuk ke dalam perut bakalan jadi busuk. Ikan bandeng yang Bapak beli sekilo 70.000, begitu Bapak makan bakalan busuk juga. Kulit ninjo yang Bapak makan sama begitu-gitu juga di dalam perut. Semua rejeki yang kita makan bakalan jadi busuk Pak. Makanya makan itu sebenarnya ya mudah sebenarnya. Makan itu kebutuhan kita. Hidup itu kalau sesuai dengan kebutuhan udah Allah cukupin. Yang bikin hidup mahal itu bukan kebutuhan kita tapi kemauan kita. Kalau cuman butuh, ya kita makan seberapa banyaknya sih Pak? Sepiring kita makan udah kenyang banget Pak. Kagak make sebakul kita makan, enggak, sepiring udah kenyang kita makan tuh. Makanan mau lauknya apa kek sama nyampe perut mah. Makanya jangan nyari makanan yang enak, cari makanan yang berkah. Kalau makanan berkah udah halal, toyib buat kita. Itu makanan kita makan halal, bawa kebaikan buat kita. Orang kalau dapat berkah nih Pak, orang kalau dapat berkah, jangankan dia makannya make daging ayam. Biar kata makannya make ikan teri, tapi rasanya kayak daging teri Bang. Lah masa makan daging teri rasanya ayam? Lah kagak laku tukang ayam. Ya artiannya biar kata makannya teri, tapi dimakannya enak. Bakal jadi barokah, bisa kita pakai buat ibadah. Itu makanan yang kita makan Pak, bakal jadi busuk. Makanya ya ala kadar dah. Jangan sampai makanan jadi mubazir, jangan. Kadang-kadang kita cuma lapar mata doang, apa aja kita pesan kalau lagi makan di luar. Tapi enggak kita habisin, malah jadi dosa begitu tuh mubazir tuh. Ya, maka semua yang kita makan, rejeki yang masuk ke perut kita bakalan jadi busuk. Yang ketiga, rejeki kita itu bakalan lapuk. Enggak ada yang abadi di atas dunianya Allah. Kullu man 'alaiha fan. Yang ada di atas dunianya Allah ini bakalan hancur, fana semuanya, enggak ada yang abadi.
Bapak punya mobil semahal apapun mobil yang kita punya, enggak selama-lamanya itu mobil baru. Satu saat itu mobil bakalan rusak. Satu saat itu mobil pasti bakalan ketinggalan zaman. Makanya kalau urusan dunia itu jangan ngelihat ke atas, urusan dunia ngelihatnya ke bawah. Kalau urusan dunia kita ngelihatnya ke atas, manusia enggak bakal pernah ada cukupnya, Pak. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Manusia enggak bakal pernah ada puas sampai dia masuk ke lubang kuburan. Makanya kalau urusan dunia ngelihatnya jangan ke atas, ke bawah. Kalau kita ngelihatnya ke atas, enggak bakal pernah ada cukupnya, Pak. Dulu lagi kita jalan kaki. Ahlan wa sahlan. Guru kita Habib Ahmad bin Saidil Walid Al-Habib. Assalamu alaik ya Rafi'i syahri wa daraji ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'i syahri ودرجه أدفت يجيه رد العالمين يا أهل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليه يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليه يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, guru kita udah datang. Nggak jadi saya ceramah sampai jam 7 jadinya. Karena guru kita udah datang. Saya kelarin dulu dikit. Jadi kalau urusan dunia, bapak-bapak jangan lihat ke atas, lihatnya ke bawah. Kalau dulu zaman kita jalan kaki, kita ngomong begini, rasanya enak orang naik sepeda, nggak capek sama jalan. Allah kasih tuh sepeda tuh. Ngelihat orang naik motor, ngomong lagi, enak rasanya naik motor. Kagak pakai ngenjut, kagak pakai keluar keringat, tinggal ngegas doang nyampe. Allah kasih motor ngelihat orang punya mobil, kita ngomong lagi, Pak, enak rasanya naik mobil, nggak kehujanan, nggak kepanasan. Dapat lagi mobil Allah kasih, ngelihat orang punya yang baru, pengen yang model begitu. Udah punya satu, pengen nambah jadi dua. Itu kalau urusan dunia nggak bakal ada kelarnya, Pak. Maka kalau urusan dunia ngelihatnya ke bawah. Alhamdulillah kita punya mobil, biar kata jelek juga ada orang yang timbang punya motor doang. Yang punya motor alhamdulillah masih punya motor, ada orang yang naik sepeda. Yang punya sepeda alhamdulillah ada orang yang masih jalan kaki. Yang bisa jalan alhamdulillah ada orang yang setruk kakinya nggak bisa dipakai, Pak. Makanya kudu bersyukur tuh, apa yang Allah berikan syukuri, maka Allah akan tambahin nikmatnya. Tapi kalau urusan akhirat jangan ngelihat ke bawah, ngelihatnya ke atas. Kalau ada orang yang sedekah 50.000 jangan mau ngalah. Ini RT sedekahnya 50.000 nih, gua kan RW. RT yang pakatnya kecilan aja gocap, masa gua kalah sama RT, gua nyumbang 100.000, begitu Ada RW yang begitu. Ya kagak bakal. Bakal nyawer dia berani RW. Iya kalau bakal sedekah mah jarang yang pada berani begitu. Tapi kalau urusan dunia jangan sekali-kali kita ngelihat ke atas karena kita nggak bakal pernah ada puasnya. Syukuri apa yang Allah kasih sama kita, saudara yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita semua Allah kasih taufik hidayah agar kita selalu bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah guru kita sudah tiba di tengah-tengah kita. Saya sebenarnya udah kehabisan kata-kata kalau beliau udah datang ke tempat ini. Karena ingat Sayyidil Walid luar biasa ya. Jadi seminggu sebelum Walid meninggal, saya Haji Ahmad, Ustadz Chongli itu datang tuh menjenguk. Walid ngomong begini nih,
maafin ya, Ana nggak bisa nemuin lagi. Begitu tuh, saya ingat tuh ngomongnya. Seminggu kemudian wafat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan berkah dari guru Amin, ya kita. Allah. Amin ya Amin, rabbal amin, ya alamin. rabbal alamin. Ya, mohon maaf kurang lebihnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله 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 لا إله إلا الله 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 dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.